Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahidah Mahanani Rahayu, STPMSC sebagai dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Titis Juwita Ningtyas, STPMSC sebagai dosen penguji. Dan yang terhormat Ibu Amalia Nurul Hairi, STPMSC sebagai dosen penguji. Serta audiens yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Amalia Rohman dengan NIM 18000333109 dari Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Sifat Psikokimia dan Organoleptik Sosis Vegan Jamur Tiram, Tepung Bekatul Beras Merah, dan pewarna sari buah bit. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian. Poin yang kedua, yaitu mengenai tinjauan pustaka atau referensi, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Masuk ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Apa yang melatar belakangi saya ingin melakukan penelitian ini? Latar belakangnya ada 3. Yang pertama adalah pola konsumsi masyarakat lebih memilih makanan yang praktis, cepat dikonsumsi, dan bernilai ekonomis. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah gaya hidup, kemudian perkembangan teknologi, pendapatan, sibuk bekerja, atau banyak wanita yang bekerja di luar rumah, sehingga lebih memilih makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji adalah makanan yang disajikan dalam waktu singkat dan dikonsumsi dengan cepat. Latar belakang yang kedua adalah biasanya sosis dibuat dari bahan hewani atau daging, seperti daging ayam, sapi, ikan, bahkan ada yang terbuat dari daging babi. Daging tersebut memiliki asam lemak jenuh yang apabila dikonsumsi berlebihan maka akan menyebabkan berbagai penyakit pada tubuh kita, seperti penyakit penyumbatan pembuluh darah, termasuk hiperkolesterolemia. Suatu studi di Jakarta pada tahun 1988 dan 1993 menyatakan bahwa adanya peningkatan hiperkolesterolemia, yaitu lebih banyak pada wanita. Pada wanita, peningkatannya dari 13,4% menjadi 16,2%, dan pada laki-laki dari 11,2% menjadi 14%. Kemudian, berdasarkan Ristek Kesehatan Dasar 2013, kadar kolesterol total yang di atas normal atau melebihi normal paling banyak terjadi pada wanita, yaitu sekitar 39,6% dibanding laki-laki sebesar 30%. Dan penduduk perkotaan lebih besar atau lebih banyak dibandingkan penduduk pedesaan. Nah, latar belakang yang ketiga adalah pola makan atau pola konsumsi vegetarian ini dinilai cukup baik atau dapat dijadikan alternatif untuk menurunkan peningkatan hiperkolesterolemia tersebut. Vegetarian adalah orang-orang yang mengurangi mengkonsumsi daging atau bahan hewani, tetapi ia hanya mengkonsumsi sayur-sayuran dan bahan nabati lainnya yang tidak mengandung kolesterol yang biasanya terdapat pada produk hewani. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalahnya ada 5. Yang pertama adalah bagaimana formulasi terbaik pada perbandingan jamur tiram dan tepung bekatul pada proses pembuatan sosis. Yang kedua adalah bagaimana stabilitas warnanya sebelum dan sesudah perebusan. Yang ketiga, bagaimana nilai gizi dari sosis vegan tersebut. Yang keempat, yaitu bagaimana sifat struktural sosis vegan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah bagaimana aktivitas antioksidan sosis vegan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui formulasi sosis vegan terbaik pada perbandingan jamur tiram dan tepung bekatul beras merah. Yang kedua adalah mengetahui stabilitas warna pada masa penyimpanan atau sebelum perebusan dan setelah perebusan sosis vegan. Yang ketiga, mengetahui nilai gizinya. Yang keempat, mengetahui sifat struktural. Dan yang kelima, mengetahui aktivitas antioksidan sosis vegan. Untuk manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan alternatif bahan pangan nabati hasil samping penggilingan padi yaitu bekatul beras merah sebagai bahan baku pada pembuatan sosis. Yang kedua, menghasilkan suatu produk diversifikasi pangan berupa sosis dengan bahan jamur tiram dan bekatul yang saat ini masih rendah pengolahannya, serta untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses pembuatan sosis vegan. Poin yang kedua yaitu tinjauan pustaka atau referensi. Nah, bahan baku pembuatan sosis vegan yang pertama adalah jamur tiram putih. Nah, jamur tiram putih ini baik sekali prospeknya untuk dijadikan diversifikasi bahan pangan karena kandungan gizinya yang baik. Jamur tiram sebagai sumber protein, di mana jamur tiram memiliki protein sebesar 57,6 dan protein kasarnya sebesar 30,4. Nah, jamur tiram ini juga dikenal sebagai bahan pangan yang rendah lemak, yaitu sebesar 2,2%. Bahan sosis yang biasanya menggunakan daging ini dapat digantikan dengan menggunakan jamur tiram karena harganya lebih terjangkau, juga dapat menggantikan struktur dari daging ayam atau daging sapi. Bahan yang kedua yang digunakan adalah bekatul beras merah. Bekatul adalah bagian terluar dari bagian bulir yang dibungkus oleh sekam. Kalau sekam biasanya digunakan untuk pakan, sedangkan bekatul digunakan untuk pangan. Bekatul beras merah juga memiliki kandungan gizi yang cukup baik dan memiliki kandungan bioaktif seperti tokoferol dan beta-karoten, serta masih banyak komponen bioaktif lainnya yang berfungsi untuk menghambat oksidatif lemak dan mencegah stres oksidatif. Selanjutnya yaitu menggunakan sari buah bit sebagai pewarna alami. Nah, buah bit ini memiliki warna merah yang dikenal sebagai betalain yang bersifat polar sehingga mudah larut dalam air atau dalam pelarut polar. Nah, buah bit ini juga memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Kandungannya terdapat flavonoid, beta-sianin, betanin, asam askorbat, dan karotenoid. Serta kita dapat memperoleh warna merah dari buah bit ini secara mudah, yaitu menggunakan perebusan atau pemblenderan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu mengenai metodologi penelitian. Nah, lokasi penelitiannya yaitu di Laboratorium Rekayasa Pangan, Laboratorium Gizi, dan Laboratorium Uji Indrawi. Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Nah, alat yang diperlukan yaitu ada alat untuk pembuatan sosis seperti mixer atau alat pemasakan. Kemudian ada alat yang digunakan untuk analisis. Nah, bahannya pun ada bahan untuk membuat sosis atau memproduksi sosis dan ada bahan untuk menganalisis kandungan gizi sosis. Selanjutnya adalah rancangan percobaan. Langkah pertama yaitu pembuatan sosis dengan mencampurkan berbagai bahan yang diperlukan dengan sari buah bit atau pewarna alami. Ada 4 formulasi perbandingan jamur tiram dengan tepung bekatul beras merah. Yang pertama adalah 80% berbanding 20%,
kemudian 60 berbanding 40%, 40 berbanding 60%, dan 20 berbanding 80%. Setelah sosis itu jadi, maka dilakukan uji hedonik atau uji kesukaan dengan atribut sensoris, warna, tekstur, aroma, rasa, dan kesukaan keseluruhan. Setelah mendapatkan formulasi terbaik, maka dilakukan 3 pengujian. Ada uji fisikokimia, ada uji organoleptik, dan uji massa simpan. Pada uji fisikokimia ini ada uji proksimat dan uji aktivitas antioksidan dengan DPPH. Uji proksimatnya ada analisis air, analisis kadar abu, kemudian karbohidrat, protein, lemak, serat pangan, dan serat kasar. Untuk uji organoleptik yaitu dilakukan pengujian tekstural dan uji stabilitas warna. Kemudian untuk uji massa simpan yaitu dilakukan selama 14 hari pada wadah yang kedap cahaya dan wadah yang kena cahaya. Kemudian setelah adanya perubahan seperti adanya bau yang aneh, kemudian warnanya berubah atau terdapat lendir, maka masa simpan dari sosis vegan itu berakhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi proposal penelitian ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.